Ini saudaraku, terima kasih Eka Deli, where are you? Ini penyanyi serba bisa, ya. Mulai dari pop, saudaraku, jazz, dangdut komplit, ya, multi talent, dan terima kasih boleh melayani bersama-sama. Ya, pulang kampung dan semua tim musik yang ada, band, welcome back. Selamat pulang. Nah, saya sangat bersuka cita, sampai tanda petik seperti uncontrollable. Bagaimana melihat Pak Herman menari dengan versinya yang tersendiri. Tidak ada tarian saudaraku yang gaya nyuci kayak tadi gini. Itu ciptaan Pak Herman. Dan tidak lengkap gaya nyuci saja. Termasuk gaya meres. Bajunya diginiin. Saya pikir berhenti di gaya meres. Sampai menjemur. Kurang satu tadi. Mensetrika. Ya, ekspresikanlah tarian saudara kepada Tuhan. Banyak orang berpikir bahwa sama Tuhan itu harus yang sopan, harus yang yang halus, yang gimana. Tapi kalau orang ada kemerdekaan, di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan saya bersyukur untuk saudara mengekspresikannya. Dan saya rasa jangan cuma di ibadah seperti ini, ibadah minggu yang seperti semula itu seharusnya berani ya untuk bisa menari bersama seperti itu ya. Saudara bisa lihat kalaupun saya di sini seperti tadi pagi, waktu lompat-lompat saya lompat-lompat lah ya. Karena gini loh, jangan berpikir bahwa kalau yang seperti itu nanti sifatnya urakan. No, kalau orang mau memuji Tuhan dengan segenap hati dan segenap kekuatannya, maka dia mengekspresikan apa yang dia bisa lakukannya terbaik buat Tuhan. Satu kali ada satu kisah di Tiongkok Cina sana, bagaimana kalau seorang hamba Tuhan ini dipenjara gara-gara dia memberitakan Injil. Lalu kemudian saudaraku dikasih Tuhan, dia disiksa luar biasa. Sampai akhirnya dia tidak bisa berjalan karena disiksa, dipukuli kakinya. Lalu kemudian saudaraku, dia harus pergi ke satu tempat di penjara itu yang jaraknya tidak terlalu jauh, kira-kira 5 meter gitu. Tapi karena dia tidak bisa jalan, dia hanya bisa merangkak. Memakai tangannya tanpa bisa mengekek kakinya. Tapi dia berkata begini, Tuhan, aku mau berjalan sampai sana tapi aku gak bisa. Tapi aku mau menempuh sampai ke ruangan itu, ke tempat itu. Dengan tanganku yang merangkak. Terimalah itu sebagai penyembahanku di hadapanmu. Waduh saudaraku. Ketika saya mendengar kesaksian, siapa yang bersaksi? Pak Kris Manusama waktu itu. Saya tersentuh, iya ya. Kadang-kadang kita mengekspresikan nyanyian puji penyembahan itu lewat suara kita. Ada kalanya Alkitab mencatat bahwa dalam kitab Wahyu, surga pernah berhenti 30 menit, setengah jam. Itu worship saudaraku. Jadi jangan dilihat dari hanya bersuara saja, tapi mari seluruh eksistensi hidup kita mau persembahkan bagi Tuhan. Amin saudaraku. Nah, tapi sekarang saya mau bicara karena ini ibadah spesial. Jadi saya bicara tentang bagaimana kita, dan ini awal tahun, masih perhitungan awal tahun. Di bulan Januari ini saya mau bicara tentang redeeming your time. Bahasa Indonesia digunakan kata pergunakanlah waktumu. Tapi saya lebih suka menggunakan bahasa Inggrisnya, termasuk bahasa Yunaninya. Itu lebih cenderung kepada menebus atau penebusan waktu-waktu kita. Efesus 5 ayat 14 sampai 18. Saya ajak saudara membaca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu baca ya. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Saudara,
Tadi saya ini jet lag ya. Jadi baru kemarin dari Los Angeles hari Sabtu kemarin. Jam-jam begini sudah tidur kan. Saya sampai tadi duduk di toilet sana. Untuk 10 menit saya merem. Ya. Tapi belum menyelesaikan rasa jet lagnya, ngantuknya luar biasa. Tapi kena tadi nyanyi muji Tuhan, nari-nari, hilang langsung saudaraku ya. Waduh, haleluya. Nah begini, kenapa penting kita bahas ini? Berapa banyak saudara pernah merasa bahwa ada hal-hal tertentu di tahun 2024, aduh saudara telah kehilangan kesempatan. Ada banyak hal-hal di mana saudara tahun 2024 itu, apa yang saudara harapkan belum tercapai. Ada sesuatu yang rasanya hilang. Makanya saya pilih tema ini dan mempersiapkan khotbah ini 1:30 pagi tadi. Karena jet lag tadi itu. Ya, saya udah mata bercerah gitu. Dan kemudian saudaraku, saya dapatkan kebenaran ini untuk setiap saudara. Pertama, yang harus kita lakukan adalah, next slide adalah, kita harus apa yang disebut dengan bangun, tapi bukan sekedar bangun, tapi kita harus bangkit. Beberapa hari lalu, tepatnya 14 Januari, saya, istri dan anak-anak, menantu bahkan cucu-cucu 2, kami berkesempatan pergi ke Disneyland. Ya, karena 2 cucu kami ini belum pernah ke sana. Nah, hal pertama yang kami lakukan tentunya waktu kita masuk ke sana, tentunya kita harus lihat posisi kita ada di mana. Kalau saudara masuk ke mall atau apa kan ada tulisan you are here. Nah ketika saudara tahu, oh saya di sini. Nah saudara mau ke tujuan manapun, saudara mesti lihat posisimu sekarang. Nah anak saya yang paling kecil, namanya Shalomita Tevila itu, dia sudah pakai gadgetnya ini, dia sudah memperkirakan dan membaca kira-kira wahana apa saja yang bisa dinikmati untuk anak-anak yang umur 4 tahun dan 2 tahun. Yang juga orang dewasa. Dan saudaraku, gara-gara ngerti saudaraku, kemana kita mau pergi, wahana mana. Dia bilang gini, papa kita ke sebelah sana, tunggunya 30 menit, kita sebelah sana, antrinya 15 menit. Dia bisa tahu semua dari gadgetnya. Sehingga hari itu saudaraku, sama cucu-cucu 2 loh, kita bisa ke 18 wahana. Puas sekali saudaraku. Kenapa? Karena kita ngerti posisi kita di mana. Kalau saudara pakai GPS, misalnya saudara meleset, saudara keterusan, maka ada tulisan rerouting. Kalau bahasa Indonesia putar balik, menghitung ulang. Saudaraku, nah saya harap pada saat ini kita mau melakukan itu agar supaya di tahun ini kita itu betul-betul ada di dalam yang disebut dengan waktunya Tuhan dengan baik. Saya lebih memilih pergunakan ini daripada memilih menebus ini, pengertiannya begini. Kalau memulihkan dalam bahasa Indonesia itu dari posisi misalnya dari sini terus kita mengalami penurunan atau kejatuhan di sini. Kalau pengertian bahasa Indonesia memulihkan itu dikembalikan ke sini. Restoration. Tapi dalam firman Tuhan sebetulnya bukan cuma ke sini, tapi lebih tinggi lagi di sini di mana posisi yang seharusnya kita ada menurut kehendak Tuhan. Nah, konsep ini penebusan itu tidak ada dalam pengertian yang lain kecuali untuk istilah perbudakan. Yesus itu datang menebus saudara dan saya karena memang kita dulu dibudak dosa. Yesus berkata, barang siapa berbuat dosa, dia adalah hamba dosa, budak dosa. Makanya dia datang melakukan apa yang disebut dengan penebusan. Jadi saudaraku, ini cuma ada istilah daripada perbudakan. Nah berapa banyak saudaraku, kita ini diperbudak dalam hidup kita, dalam bukan berjalan dalam kehendak Tuhan, dan kita salah menggunakan waktu kita. Diboroskan dengan hal-hal yang tidak perlu. Dan Alkitab mengajarkan kepada kita saatnya kita melakukan tanda petik penebusan. Dikembalikan lagi bukan sekedar di sini, tapi kepada posisi yang seharusnya Tuhan memang rencanakan buat saudara ada di situ. Apa yang dilakukan pertama? Not just wake up. Next. Bukan cuma bangun, tapi yang harus kita lakukan bangkit. Banyak orang saudaraku bangun, tapi nggak langsung bangkit saudaraku ya. Orang Surabaya bilang leyeh-leyeh, kelesetan. Ya cuma melek gini saudaraku. Nothing to do. Alkitab berkata kepada kita, gaya hidup ini saya tidak menggambarkan seperti di tempat tidur biasa.
di mana kita tidak ada satu upaya yang sungguh-sungguh untuk mau memperbaiki keadaan, di mana kita berpikir tentang mentalitas mediokritas, itu sekarang waktunya dibuang saudaraku untuk segera kita bangkit. Amin saudaraku. Karena bangkit di sini mengandung pengertian get yourself up. It's self initiated action. Harus ada tindakan yang didasarkan muncul dari inisiasi atau inisiatif diri kita sendiri. Jadi jangan puas saudaraku keadaan semua rata sama saja. No. Saudara harus berpikir bahwa memang ada rencana Tuhan yang luar biasa dan kita mesti ada di dalam posisi seperti itu. Sebab nothing will change this. Tidak ada yang bisa berubah di tahun ini saudaraku until you change it. Ya. Pertama kita diri harus berubah. Baru kalau kita berubah kita bisa merubahkan. Di Amerika itu di jalan-jalan highway itu suka ada tulisan-tulisan misalnya prayer change things. Gitu kan? Kita sudah dengar istilah itu. Tapi dalam hati saya mau tambahkan. Prayer not only change things, change us. Betul gak saudaraku? Karena kalau sudah berdoa, kita itu mau membawa supaya kehendak Tuhan terjadi dalam hidup kita. Kita menyelaraskan doa itu sebetulnya gini kan. Apalagi kita sekarang doa puasa 21 hari, puasa Daniel. Jangan berpikir dengan doa puasa Daniel itu saudara mau merubah keputusan-keputusan Tuhan. Justru karena kita puasa terus kita berdoa ini, kita yang mau menyelaraskan diri kita lewat doa kita, lewat puasa kita kepada kehendak Tuhan. Jadi bukan Tuhan kita suruh menuruti kemauan kita, tapi kita yang masuk lewat doa kita, puasa kita kepada kehendak Tuhan di dalam diri kita. Jadi itu harus ada muncul inisiasi, harus ada action yang nyata dalam hidup setiap kita. Ya, banyak orang saudaraku coba bisa melek tapi tidak pernah mau bangkit dalam kehidupannya. Ketika saudara bangkit, maka saya beritahu Alkitab tadi berkata, Kristus akan bercahaya. Ya, dan there is God responsibility and there is also our responsibility. Perlu ada bagian Tuhan tapi juga perlu ada bagian kita. Itu fase yang pertama. Jadi saudara jangan cuma biasa-biasa sekarang. Lakukan sesuatu yang lebih daripada kebiasaan. Misalnya begini. Kalau tahun lalu saudaraku baca Alkitabnya itu Senin Kemis. Tapi saudara buat sesuatu sekarang. Saya harus memperbaiki keadaan tiap hari saya ketemu firman Tuhan. 1 tahun telah berlalu tahun 2024. Saya selalu berdisiplin. Saya selesai kejadian sampai Wahyu. Tiap pagi saudara jemaat saya kirimi kan. Kisbot. Itu saya baca loh saudara. Tiap pagi saya baca Alkitab sampai akhirnya 1 tahun selesai kejadian sampai Wahyu. Nah sekarang saya masuk di kejadian 25. Mazmur pasal yang ke-17. Lukas pasal yang ke-10. Jadi saya ikuti terus pembacaan-pembacaan itu. Jadi artinya begini loh. Saya tidak boleh menjadi keadaan yang rata-rata. Tapi saya tahun ini saya harus lakukan yang lebih baik daripada yang sebelum-sebelumnya. Kalau enggak saudara akan berada dalam satu keadaan di mana saudara tidak ada kegairahan. Ya, Tuhan mencurahkan rohnya tapi kalau saudara tidak berespon, ya tetap begitu-begitu aja level kekristenan kita, level iman kita. Ya, makanya kami selalu dari gereja ini menyediakan fasilitas untuk saudara bisa sampai. Kita adakan kingdom training. Mungkin beberapa saudara berkata, Pak di gereja ini kenapa sih kayak hari ini ya? Kok tiga kegiatan Pak? Udah ibadah jam 11 tadi. Lalu 1:30 tadi Pak Erwin ngajar kita tentang doktrin tentang Allah, kingdom training. Lalu sekarang sore jam 4 ada RAC saudaraku. Pak Arifin pesan sama saya. Kita buat orang Jakarta ini sekali datang bisa maksimal. Sebab kalau ada gereja yang saudaraku yang pekerjaannya disuruh datang dalam 1 bulan. Bisa dihitung tuh sampai 20 kali ke gereja. Kapan ngurus anak-anaknya? Kapan ngurus keluarganya? Jadi jangan heran ya kalau hari ini saudaraku terima kasih ada beberapa saudara sampai sudah 3 kali bersama-sama. Supaya kita bisa kami sediakan hal-hal supaya membuat saudara bisa membuat saudara lebih lagi meningkatkan keaktifan, upaya kesadaran diri saudara untuk lebih maju daripada waktu-waktu yang sebelumnya. So jangan cuma melek. Tapi mulai bangkit saudaraku. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah tadi Alkitab berkata jadilah arif. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan kata wisdom.
how we can get the wisdom from God. Amsal 24 ayat 3-5 berkata, dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Saudaraku, kalau saudara punya rumah lalu kamarmu diisi barang-barang berharga dan menarik, artinya apa? Anda sangat diberkati oleh Tuhan. Betul tidak? Secara materi. Saya nonton Crazy Rich Asia. Sudah cukup lama ya. Siapa yang nonton Crazy Rich Asia? Ya, jangan angkat tangan, jangan khawatir nanti dikecam bahwa tidak rohani. Ada orang, saudaraku, ada gereja melarang jemaatnya nonton film. Ya, di bioskop. Tapi di rumah dia nonton film juga. Loh, apa bedanya? Oh, di bioskop itu Mazmur pasal 1. Duduk dalam kumpulan para pencemooh. Loh, kamu kok tahu itu mereka para pencemooh? Itu kan menghakimi terus, saudaraku ya. Saya nonton Crazy Rich Asia. Nah, di situ kan ada salah satu pemain yang jadi istri orang kaya. Belanja berlian enggak bilang suami. Betul enggak? Lalu kemudian pulang-pulang, saudaraku, hiasan berliannya enggak disimpan di kamar tapi dititipkan pembantu. Simpan di dapur. Nah, saudara, hanya film yang bisa begitu. Satu kali ada seorang pengusaha datang kepada saya. Pak Roni tolong doakan. Loh, kenapa Pak? Istri saya tuh Pak sekarang suka belanja tanpa rundingan sama saya. Oh ya, misalnya dia beli berlian Pak. Sekali beli 1,5 M. Beli tas ratusan juta. Kalau tutusan begini kan, kalau orang Surabaya bilang jebol bandare gitu. Saudara kasih Tuhan, tapi tidak ada, ibu-ibu itu tidak ada di sini ya. Itu orang di kutub utara bagian pedalaman yang diam dalam gua-gua tepi jurang 500 meter perempatan jalan. Namanya perhiasan tidak mungkin ditaruh di dapur. Saya memakai cincin berlian ini ada matanya. Ini bukan beli pakai perpuluhan, ingat ya. Ini pertama yang pakai cincin ini Pak Insinyur Niko Nyotora Harjo. Dari Pak Niko sekian tahun dikasihkan ke Pak Timotius Arifin. Dari Pak Arifin sekian tahun diserahkan ke saya sekarang. Ya, jadi dari tadi kan saya khotbah terus gini-gini terus saudara. Ini tidak ada, ini pemberian ya, jadi jangan pendeta hidup dalam kemewahan. Nah, ini pemberian. Ini tidak, saya kalau selesai pelayan gini, David tahu anak saya pulang sampai di rumah, saya lepas ini, saya taruh baik-baik di samping tempat tidur saya, di kaca toilet di mana istri saya berias, saya taruh situ. Tek. Nah mungkin saya taruh di dapur saudaraku. Dengan saudaraku, Tuhan menjanjikan, kalau Anda hidup di dalam 3 hal ini, maka Anda akan diberkati oleh Tuhan luar biasa. Yang pertama dikatakan, kalau saya buat step ya dalam bahasa Inggrisnya. Yang pertama dapatkan get the knowledge of the word of God. Dapatkan pengetahuan firman, ini penting. Yesus berkata barang siapa mengetahui kebenaran, kebenaran akan memerdekakan. Jadi urutannya gimana? Tahu dulu baru merdeka. Kalau nggak tahu ya nggak merdeka. Maaf, tidak semua kebenaran itu memerdekakan. Kalau sudah tidak tahu, mana bisa. Hanya kebenaran yang kita ketahui lah yang bisa memerdekakan kita. Makanya cari tahu kebenaran. Kalau enggak ya saudara tidak bisa merdeka. Jadi pertama, saudara mantapkan Anda untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Itu pertama, cari tahu kebenaran. Ini kuncinya. Knowledge is the first. And then the second step is understanding. Apa itu understanding? Pengertian. Pengertian didapat bagaimana? Kalau pengetahuan firman tadi kita renungkan di siang malam. Pak Erwin ini, beliau ini pembelajar. Buku-bukunya saudaraku, ketebalannya lebih tinggi dari ketinggian badannya. Sampai dia menyebutkan buku-bukunya itu istri keduanya. Istri keduanya itu buku-bukunya Bu. Istri pertamanya istrinya ini. Istri keduanya itu buku-bukunya, beliau tadi bilang sama saya gitu. Saking apanya. Tapi akhirnya saudaraku, banyak pengetahuan. Dia bisa mengajar kita. Dan dia bisa menolong kita bahwa meluruskan pola pandang yang salah tentang Allah Tritunggal misalnya. Bagaimana kita bisa bersaksi dengan saudara-saudara kita, sepupu kita. Dengan cara yang benar.
Tapi itu juga proses lewat pengetahuan dulu ya Pak Erwin. Lalu direnungkan siang malam, jadilah pengertian. Nah, saya beritahu saudara, the third step is wisdom. Anda akan disebut berhikmat ketika apa? Langkah pertama ini tadi. Pengetahuan firman Tuhan tadi, Anda renungkan itu siang dan malam. Lalu itu jadi pengertian, lalu Anda praktekkan dalam hidup Anda, itulah hikmat. Saya ajak saudaraku untuk membiasakan ini dalam diri setiap kita. Dan munculkan sebuah kesadaran yang terus menerus. Untuk kita tidak lepas dari kepada kebenaran firman Tuhan. Amin. Apa yang harus kita tekankan? Synchronize atau align our will with the will of God. Sinkronisasikan, ya, selaraskan, samakan kehendak kita ini dengan kehendak Tuhan. Gitu. Sebab tabrakan terhebat di dunia bukan tabrakan dua jenis pesawat. Tabrakan terhebat di dunia, tabrakan antara kehendak Tuhan melawan kehendak kita. Dan sialnya seringkali yang kalah kehendak Tuhan dibanding kehendak kita. Tapi mulai tahun 2025 ini buat sebuah ketetapan gini loh. Saya mau buat keputusan bahwa di 2025 ini ketika kehendak pribadi saya bertabrakan dengan kehendak Tuhan, maka saya akan lebih memilih seperti lagu tadi. I surrender all. Oh, I surrender all. All to be my blessed Savior. I surrender. Ketika Anda menundukkan kehendak pribadimu, mengizinkan kehendak pribadimu dikalahkan oleh kehendak Allah, sukses ada di dalam genggaman saudara. Saya tidak ngomong sukses ukuran dunia ya, sukses dalam pandangan Tuhan. Beberapa hari yang lalu saya membaca Alkitab, Tuhan itu mengingatkan gini, ada satu ayat berkata begini. Apa gunanya kamu mengumpulkan semuanya tapi kamu kehilangan nyawamu? Tapi yang kukendaki adalah kamu kaya di hadapan Allah. Belum tentu loh saudaraku, orang yang banyak duitnya itu, orang itu adalah kaya dalam pandangan Tuhan. Tapi ada orang yang hidupnya sederhana, tapi di mata Tuhan dia bisa disebut sebagai kaya di mata Tuhan. Jadi jangan pernah membuat penghakiman dari penampilan seseorang. Contoh, kalau saudara tidak mengetahui mendalami kebenaran firman, kita suka, kemarin saya di Los Angeles kan, orang pada tanya, Pak, bagaimana Bapak tinggal di mana dengan kebakaran? Itu kebakarannya luar biasa saudaraku ya. Itu sepuluhan ribu rumah. Dan di sana kebanyakan rumah yang terbakar itu harganya di atas $1 juta. Yang paling rendah sekitar $1 juta. Karena itu daerah Pacific Palisades. Itu county-nya Los Angeles. Betul-betul saudaraku ya, hangus habis. Dan jangan lupa rumah orang Amerika itu tidak kayak kita tembok ini. Kalau kita terbakar misalnya, itu kan temboknya masih kelihatan. Atapnya aja ambruk apa semua. Rumah orang Amerika itu dari kayu. Dilapisi kayak gipsum gitu. Jadi kena api, beng, habis sudah saudaraku. Lalu saudara tahu enggak? Mulai penghakiman datang. Ini gara-gara artis di Golden Globe. Mereka menyatakan ucapan terima kasih kepada kru 11 orang. Kepada mama 3 orang. Kepada Yesus, Tuhan tidak ada, 0. Yesus dikalahkan. Lalu mulai mereka buat statement datang. Wah ini ya, orang berdosa mengutuki, menolak Tuhan. Tuhan kirim kutuk murkanya kepada mereka yang menolak Tuhan. Saudara harus tahu, saya kan di sana. Banyak rumah anak-anak Tuhan juga terbakar. Banyak gereja-gereja terbakar. Nah saudara bilang apa? Kutukan Tuhan itu. Oh jangan, kalau saudara nggak belajar Alkitab, nggak ada pengetahuan, pengertian, nggak ada wisdom. Makanya saya nggak berani komentar macam-macam. Ayub itu tidak bersalah loh. Tapi
Tapi Tuhan izinkan dia dibawa proses kehidupan titik paling rendah dalam kehidupan. Bayangin dalam satu hari 10 anak mati. Saudara enggak usah bayangin deh kalau anakmu mati dalam satu hari. Bayangin saudaraku, hartanya habis tuntas dalam satu hari. Dari kaya raya, konglomerat di zaman itu, bek, langsung kere. Mau apa saudara? 3 orang teman Ayub datang. Duduk dengan Ayub di situ. Alkitab bilang duduk di tanah seminggu. Gak ada yang ngomong diem. Karena mau empati dengan keadaan Ayub. Wah bagus ya. Dalam ilmu psikologi, karena 2 anak saya psikolog, ini penting pelayanan pendampingan sama orang susah. Gak usah banyak ngomong. Didampingi aja, ditemani ke susah. Dia nangis, saudara ikut nangis. Itu menyembuhkan menurut ilmu psikologi. Bagus seminggu. Tapi sesudah itu saudara bisa baca kitab Ayub. 3 temannya ini mulai ngomeli Ayub. Lu sih kamu orang bodoh, kamu berdosa, kamu tinggi hati, kamu gini. Saudara tahu apa yang terjadi? 3 orang ini ditegur oleh Tuhan. Ayub diminta mereka supaya datang kepada Ayub untuk diminta doa. Justru Ayub yang diberkati dipulihkan oleh Tuhan. Saudara saya beritahu saudara hati-hati dengan perkataan kita kalau kita nggak ngerti kebenaran. Jadi kesimpulannya bagaimana Pak menghadapi yang di Los Angeles? Saya jawab begini. Kok dari tadi ketawa terus? Something wrong with me? Enggak tahu? Begini. Ya saya khawatir tiba-tiba baju saya terbuka atau apa. Karena saya pernah ada teman saya, kita semua ketawa. Dia mimpin pujian, loh kok orang tertawa. Resletingnya tuh buka. Jadi saya tuh kasih kode gini. Dia sambil, angkat tangan saudara. Dia lihat saya gede. Udah dia tahu. Terus dia mulai, angkat tangan saudara. Haleluya. Seret, balik lagi gini. Nah saya di Radian sama Ramontan ketawa sama Daniel. Saya pikir ada apa nih. Nah ya tidak terbuka ya. Ya udah. Jangan membuat saya rasa bersalah ya. Jadi betapa jawaban saya begini. Kepada mereka yang menolak Tuhan. Kita berdoa semoga lewat peristiwa ini mereka bertobat. Tapi kepada anak-anak Tuhan yang mengalami musibah itu. Kita berdoa. Ini ujian datang atas mereka. Dan kita doakan supaya di balik ini mereka dapat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Sudah. Enak begitu daripada kita. Emangnya kita Tuhan kita bilang itu gara-gara artinya. Siapa yang berani ngomong gitu saudara. Besok saya diundang ke 100 hari almarhum Benny Laus. Bersama Pak Arifin. Dan hanya undangan terbatas. Masa kita mau berkata kapal meledak. Hidupnya tidak benar. Saya berani berkata begitu. Hati-hati makanya. Ya, tapi bagaimana kita bisa menilai itu kalau nggak tahu firman? Ya, makanya saya ajak saudara hidupi kebenaran firman Tuhan itu. Supaya ketika saudara menilai sesuatu, saudara tidak cenderung kepada menghakimi. Tapi memberi komentar yang selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam Injil Lukas 13, Yesus pernah memberitahukan bahwa mereka mengadukan kepada Yesus. Tuhan, itu orang-orang Galilea itu darahnya dicampur sama korban persembahan. Tuhan bilang ini, sang kamu lebih rohani dari mereka? Enggak. Terus Yesus bilang gini, sang kamu itu orang-orang yang mati kena ketimpa menara Siloam. Itu mereka lebih buruk dari kamu? Enggak. Tuhan bilang gini, tapi kalau kamu tidak bertobat, kamu bisa binasa atas cara demikian. Jadi jangan pernah menghakimi dengan ukuran kita sendiri. Bagaimana kita bisa tahu? Karena firman. Saya bisa menjawab itu karena apa? Ada firman. Kalau saya tidak baca Alkitab pasti saya akan berkata memang wapok mukapan kon yo. Itu Surabaya bilang. Rasain lu Hollywood. Enggak saudara ya. Haleluya. Tadi saya udah pikir video. Ada 4 domba hidup. Rumahnya angus rata tanah. Semuanya rata tanah kiri kanan. Dan itu sudah berlangsung 10 hari kan. Domba-domba 4 itu bisa hidup. Pemilik domba itu tadi sambil video nangis. Oh baby. Orang Amerika kan gitu ya.
Kadang-kadang mereka lebih sayang binatang daripada sayang manusia, saudara. Oh baby, domba itu dicium, gitu ya. 4 domba ini bisa hidup. Terus kalau orang nggak ngerti firman, domba itu gambaran Yesus Kristus. Begitu nanti. Ada orang WA saya, saudaraku. Ini tanda memang Tuhan murka. Kenapa? Tuhan sudah kasih tahu saya. Dia WA saya tiap hari. Tandanya apa? Tiba-tiba plafon rumah saya jebol. Lu apa hubungannya plafon rumahmu sama Los Angeles? Emangnya lu ini nabi Tuhan yang berbicara untuk rayap ya? Bukan rayap. Musim hujan kan bocor terus jebol. Itulah orang kalau ngeroh, nggak tahu firman Tuhan, akibatnya ya gitu. Ilmu cocok logi, digaduk-gaduk ke, itu bahasa Ibraninya ya. Jadi jelas ya, saudara akan menjadi wisdom, berhikmat. Tidak akan sembarangan menghakimi. Langkah pertama, ketahuilah firman dulu. Tapi jangan cuma tahu pengetahuan. Renungkan siang malam maka jadi ngerti pengertian. Ini dia. Ketika pengetahuan firman yang sudah dimengerti dipraktekkan, saudara jadi orang yang berhikmat, wisdom. Yang ketiga, yang terakhir aja. Nah ini baru bicara tentang redeeming your time. Redeeming your time ini maksudnya to rescue from loss. Jadi betul-betul menyelamatkan dari kehilangan. Maksudnya apa sih sebetulnya? Saya suka sekali ini. Tuhan ingin membawa saudara dan saya dalam proses penebusan waktu itu supaya kembali kepada tujuan awal kenapa Tuhan menciptakan kita. Apa itu back to the original purpose? Ya, apa sih original purpose kita? Christ likeness, keserupaan dengan Kristus dan memerintah di bumi. Itu harus jadi terus fokus kita ke sana. Amin, saudaraku. Karena waktu itu apa? Unstoppable, gak bisa dihentikan. Tapi waktu itu bisa dikendalikan, dicontrollable. Kita yang mesti mengendalikannya. Dan saya bersyukur, that is a great motivator. Kematian itu adalah motivator yang hebat dalam hidup setiap orang. Karena kita nanti disadarkan, kita tidak selamanya hidup. Anda boleh nyanyi, ku ingin hidup 1000 tahun lagi, kamu pasti mati kok. Bahkan kita nggak nyangka dengan orang, tahu-tahu orang itu kita dengar meninggal. Pak Benny Laos itu baru chattingan. Saya kirim chatting. Tahu-tahu berapa jam saya dengar kabar meninggal. Loh, saudara, Pak Arifin satu kali kumpulkan kami di Bedugul. Ini 20 tahun yang lalu. Terus dia tanya sama beberapa pemimpin, waktu itu rokan nggak banyak ya. Dia tanya begini. Kalau kalian mati hari ini, siapa yang melanjutkan pelayananmu? Siapa yang menggantikan? Hari itu saya juga gelagapan. Nggak bisa jawab. Aduh iya ya. Terus dia kasih kita tongkat estafet. Dia udah siapkan. Beli tongkat estafet. Warna perak, warna emas itu. Dia kasih satu-satu gembala-gembala rok. Dia bilang gini, persiapkan 1 atau lebih orang. Tahun depan kita kumpul di sini dan sudah ada nama yang kamu tulis di situ. Pulang dari situ saya mulai siapkan pemimpin-pemimpin dan itu menjadi gaya sampai hari ini. Sehingga ketika saya ditugaskan dipindahkan dari Mataram ke Kota Malang sudah ada yang menggantikan. Di Malang pun saya pertama yang saya lakukan merintis pemuridan leadership kepemimpinan. Orang-orang yang saya muridkan sejak awal saudaraku jumlahnya masih sekitar 10-12 orang. Mereka lah yang melanjutkan pelayanan saya di Kota Malang ketika Pak Arifin bilang sekarang ke Jakarta. Dan di Jakarta ini saudaraku, makanya sekarang ada di kota Jakarta toh ini kita ada 8 cabang. Dan di seluruh Jabodetabek ada 26 cabang. Saya serahkan mereka semuanya sekarang, kalian otonomi deh. Saya hanya membapai kalian, membina kalian. Dan kalaupun seandainya ya, saudaraku dikasih Tuhan, hari ini Pak Arifin berkata, Roni waktumu sudah selesai di Jakarta Rock Center misalnya. Saya tidak akan kesulitan saudaraku untuk bisa menunjuk siapa yang jadi pemimpin di sini. Karena semuanya harus dipersiapkan. Oleh sebab itu, that is a great motivator.
Ya, mulai berpikir saudaraku, kalau seandainya kamu meninggal hari ini gitu loh. Apa saja yang mesti kita buat? Langkah apa? Jangan takut mati kan. Mati itu kan tutup mata di bumi, meleknya di sorga. Coba tutup mata, merem, melek. Masih di JRC karena kita belum mati. Ya kan? Oke. Every human every day is given the same amount of time. Setuju ya? Jumlah waktu diberikan setiap orang sama. Tapi tergantung siapa yang menggunakan dengan baik dan bijaksana. Ya. Oke. What you become in life is determined by how you use your 24 hours. Bagaimana kita akan jadi sesuatu dalam hidup ini. Itu ditentukan dari bagaimana kita menggunakan waktu kita. Sehari, seminggu, sebulan dan setahun. Makanya saya ajak kepada saudara saat ini. Ayo yang terakhir sekarang. Karena saudara tahu saya sudah berhenti. Kita bangkit berdiri nomor 4. Ini penting nomor 4. Langsung nomor 4 saja. Berusahalah untuk mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup saudara. Kalau ada orang datang kepada saya. Nah untungnya JRC tidak ada satupun yang tidak tanya ini. Tapi kalau ada muncul pertanyaan ini. Jangan pernah datang sama saya. Pak Roni, tunjukkan sama saya kehendak Tuhan buat saya. Maka saya akan jawab begini. Cari tahu sendiri kehendak Tuhan. Karena saya sendiri pun sedang berusaha untuk sibuk mencari kehendak Tuhan. Ada banyak gereja yang memanjakan jemaatnya untuk inilah kehendak Tuhan bagi kamu. Seharusnya jemaat dilatih untuk mencari tahu sendiri kehendak Tuhan. Karena tiap orang pasti ada kehendak Tuhannya berbeda-beda. Amin saudaraku. Makanya harus berusaha. Kata berusaha ini itu ada kesungguhan. Ada satu kesadaran penuh yang akan kita ambil. Untuk kita mau tahu kehendak Tuhan dalam hidup kita itu apa. Saudaraku dikasih Tuhan. Ketika saya bertobat. Saya merubah pola tentang wanita. Dulu sebelum bertobat lumayan. Saya ini walaupun pendek gini ya cukup laku lah. Saya SMP aja sudah pacaran. SMP kelas 1 itu ada cewek udah berani nyiumin saya. Aku gak bisa bayangkan padahal aku masih celana pendek loh waktu itu. Ya, lucu kali ya, menggemaskan kali ya. Aduh, jadi SMP, SMA apalagi. Aduh saudaraku. Kuliah ya. Sampai saya bertobat satu waktu. Saya bertobat, udah saya bilang begini, saya gak mau pacaran-pacaran model dulu lagi lah. Saya bilang gini sama Tuhan, mulai hari ini saya akan berdoa untuk wanita yang saya sukai karena dia harus jadi istri saya. Jadi sejak saat itu saudaraku, loh isi saya itu suka tanya, mumpung dia tidak ada, dia jet lag, dia bilang sayang aku teler, dia bilang, aku tidak ikut RAC ya saya, ya sudah pulang sayang. Saya izinkan dia pulang, kasihan. Karena dia ngepak. Biasa perempuan kita bawa koper-koper. Terus dia begitu sampai. Dia harus buka koper semua. Buka semua ngatur-ngatur sampai rumah itu clear semuanya. Nah saya sudah langsung di tempat tidur. Dia suka gini. Tolong dong sayang ceritain pacar-pacar lamamu. Gimana. Saya bilang gini. Daripada kamu sakit hati. Udah gak usah. Orang belum bertobat kan. Nah, tapi begini saudaraku, mengetahui kehendak Tuhan ini saya cerita begini, karena banyak yang belum menikah di sini. Khususnya anak saya si David itu. Jadi begini, kalau dulu ada cewek saya suka, terus kita kan bisa tahu, mata bisa bicara kan. Kalau dia menyikapi, terus lihat saya lihat dia gitu, terus gitu. Tidak lama saya datangi, saya tembak, dor. Itu dulu. Berkali-kali saya lakukan itu. Tapi begitu saya bertobat, loh saya masih normal kan. Saya masih bisa suka sama cewek. Walau jangan dipikir sudah bertobat bahasa roh udah bisa suka sama cewek. Itu gay saudara ya, homo namanya. Saya masih suka, tapi bedanya apa? Setiap saya suka seorang perempuan, saya bawa dalam doa. Saya cari tahu kehendak Tuhan. Lalu saya buat tanda gini, ini tips buat anak muda. Saya berdoakan A misalnya. Ya, A ini memenuhi kriteria.
seiman, sepadan. Saya doakan tiap hari, Tuhan saya kok senang sama dia ya. Dan dia kelihatan respon sama saya Tuhan. Tiap hari saya bawa dalam doa. Aku udah lahir baru penuh Roh Kudus. Sudah tahu. Semakin saya doakan, tiba-tiba perasaan senang itu menurun. Bukan dari Tuhan. Simple. Ketemu anak teman kampus saya kuliah di Erlangga Surabaya, jurusan akuntansi. Ada satu cewek kaya raya. Dia ke sekolah, ke kuliah, dia naik mobil. Saya jalan kaki. Kadang-kadang naik becak, bemo. Tapi cewek itu punya perhatian dengan saya juga suka dia. Biasakan mata, ketemu mata, ini ada tanda telah nyata. Tapi apa yang saya lakukan saudaraku? Teman-teman, dia kalau masuk kelas ya, kampus masuk. Mata laki-laki ngeliatin gini. Wow, cewek ini memang penampilannya luar biasa. Saya doakan dia. Tuhan, saya kok seneng ya lihat dia. Saya sebutkan namanya. Tiap hari aku bawa dalam doa. Ketemu terus di kampus. Tapi semakin saya berdoa tiap hari, perasaan senang itu tambah lama tambah menurun. Bukan dari Tuhan. Sampai satu kali ada teman gereja Mawar Sharon. Dulu saya di Mawar Sharon ya. Tapi waktu itu Pak Philip Mantova belum ada di Surabaya. Dan waktu itu ternyata saudaraku, singer, cantik, suaranya merdu, mata ketemu mata kita bisa baca. Orang bilang kita tahu dia suka apa kita lebih suka apa dia. Saya bawa dalam doa. Tiap hari saya berdoa buat dia. Dan perasaan senang itu tambah lama tambah menurun. Saya tahu bukan dari Tuhan. Sampai terakhir sekarang, to cut the story short. Nancy Limantono. Wanita ini saya kenali dia sudah cukup lama. Dan saya tidak cinta pada pandangan pertama. Sering ketemu, pelayanan bareng. Teman-teman pada bilang, Roni, Nancy itu Roni. Enggak, saya jawab, Sekia. Kecil, beda 8 tahun. Enggak, saya bilang. Sampai satu saat, saya mimpin pujian, terus saya memanggil tim kreatif ministry untuk menari. Nah, istri saya itu jago nari, sudah harus tahu ya. Dia nari, saya duduk di sana, di situ gitu ya. Saya lihat dia sama teman-temannya nih. Tiba-tiba tuh seperti gini, saudaraku. Dari surga itu ada malaikat bawa panah gini. Mapiu, Pak beles gini. Saya jadi suka lihat Nancy. Iya ya, cantik juga ya. Menyenangkan. Sejak saat itu timbul rasa senang, suka. Terus saudaraku, saya bawa dalam doa. Tuhan kok aku suka ya. Timbul suka sama Nancy ya. Saudara tahu, semakin saya doakan, semakin mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Waduh, berdebar-debar. Aduh, sampai saya nggak tahan. Saya ingat Sabtu malam Minggu, saya berlutut di tempat tidur saya. Saya berkata, Tuhan Yesus, kayak gini saya ngomong, Tuhan Yesus, saya jatuh cinta sama Nancy. Tato Roh Kudus di dalam diri saya ngomong gini, Roni, dialah yang akan menjadi istrimu. I know, ini kehendak Tuhan. Cuman saya takut mendekati, bilang cinta. Kenapa? Saya khawatir ditolak. Kenapa? Karena ya, saya berdoa lagi, Tuhan, please give me bagaimana saya bisa ngomong cinta sama dia. Loh, aku sampai itu aja saya bawa dalam doa, rohani sekali kan. Tuhan tuh menjawab begini, dia kasih hikmat, ambil kertas, tulis tulisan ini. Tulisannya sampai dikasih tahu sama Tuhan, tulisannya begini, Nancy, aku menyayangi kamu, maukah kamu jadi pendampingku yang setia, tanda tanya. Senin malam saya datang ke rumahnya. Saudaraku, terus saya bilang gini, Nancy, Roni,
Udah ngobrol saya bilang, aku perlu kertas sama pulpen ya. Oh, mau nulis ayat emas ya. Belum tahu dia. Ada mission apa? Impossible. Mission possible. Dia kasih kertas ini, saya tulis seperti yang Roh Kudus beri. Nancy, aku menyayangimu. Maukah kamu jadi pendampingku yang setia? Saya sodorkan ke dia. Dia terima. Dia tidak angkat kepalanya. Dia tunduk terus-terusan. Saya berdoa kiralah bakas sikar. Jangan. Dalam hati saya berdoa, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tahu dia begini, Ron. Dia masih panggil saya Ron waktu itu. Roni, bukannya aku menerima atau menolak. Tapi aku harus berdoa. Aku mau tanya kehendak Tuhan. Rohani itu. Tapi dalam hatiku berkata, berdoalah. Karena Roh Kudus dikasih tahu duluan. Saudara tahu zaman dulu tidak ada handphone kan? Tiap hari saya telepon. Halo, sudah jawaban? Belum. Ya udah. Besoknya saya telepon lagi. Gimana? Tuhan bilang sesuatu? Belum. Sampai kurang lebih semingguan. Saya tanya lagi. Sudah dapat jawaban? Sudah. Apa kata Tuhan? Kamu kesini. Sekarang sudah punya 3 orang anak. 1 menantu, 2 cucu. Dan kami sangat berbahagia.